Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis dan desain berorientasi objek. Analisis berorientasi objek atau istilah asingnya adalah Object Oriented Analysis merupakan tahapan untuk menganalisis spesifikasi atau kebutuhan sistem yang akan dibangun menggunakan konsep berorientasi objek. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kelas-kelas serta cara kelas tersebut saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pengguna ataupun pelanggan. Berikutnya adalah desain berorientasi objek atau Object Oriented Design merupakan tahapan perantara untuk memetakan spesifikasi atau kebutuhan sistem yang akan dibangun menggunakan konsep berorientasi objek ke desain pemodelan agar lebih mudah diimplementasikan dengan menggunakan pemrograman berorientasi objek. Jadi pada kegiatan analisis dan desain berorientasi objek ini nanti mengarah pada pemrograman berorientasi objek. Adapun notasi yang digunakan yaitu menggunakan notasi Unified Modeling Language atau UML. Definisi UML merupakan notasi untuk menggambarkan visualisasi, spesifikasi, konstruksi, dan juga dokumen dari sistem. Beberapa case tool yang digunakan untuk membangun notasi UML yaitu ada Rationalist, kemudian Sybase Power Designer, kemudian Visual Paradigma, kemudian Microsoft Visio, dan juga Start UML. Selain ini terdapat beberapa case tool yang lain yang bisa digunakan untuk membangun Unified Modeling Language. Dari sumber yang saya kutip dari Romi Satriawahono, dalam membangun analisis dan perancangan sistem menggunakan UML, pada tahapan analisis kita bisa menggunakan diagram use case atau use case diagram, kemudian activity diagram, dan juga sequence diagram. Sedangkan pada tahapan desain, kita bisa menggunakan kelas diagram, deployment diagram, user interface design, dan juga data model. Pada tahapan desain, terdapat penggunaan desain interface dan juga data model. Nah, ini bisa kita gambarkan dengan menggunakan sketsa untuk user interface. Kemudian untuk data model kita bisa memanfaatkan entity relationship diagram ataupun skema relasi antar tabel yang menggambarkan pemodelan data. Baiklah, kita lanjutkan untuk pengenalan notasi UML. Di sini saya sebutkan beberapa. Yang pertama adalah use case diagram, yang kedua activity diagram, kemudian sequence diagram, selanjutnya adalah communication diagram atau disebut juga dengan collaboration diagram, kemudian yang kelima adalah class diagram, yang keenam adalah state chart diagram, selanjutnya komponen diagram, dan yang terakhir adalah deployment diagram. Selanjutnya kita mulai dengan use case diagram. Diagram ini menjelaskan manfaat sistem dari sudut pandang orang yang berada di luar sistem. Pada notasi UML disebut dengan aktor atau istilah lainnya adalah user. Nah, penjelasan manfaat sistem ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan sistem dan juga memahami bagaimana sistem ini seharusnya bekerja.
Jadi use case ini akan mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau bisa juga beberapa aktor yang akan berinteraksi dengan sistem. Contoh diagramnya sudah saya tunjukkan. Jadi ada aktor, kemudian use case, kemudian ada batasan sistem dalam melaksanakan aktivitasnya. Selanjutnya adalah activity diagram, yaitu diagram yang memodelkan alur kerja sebuah proses atau aktivitas secara berurutan dalam sebuah proses atau dalam sebuah use case. Diagram ini mirip dengan diagram flowchart. Jadi menunjukkan alur yang berurutan, mulai dari start sampai selesai. Berikutnya adalah sequence diagram, yaitu diagram yang menggambarkan interaksi objek yang disusun dalam satu urutan waktu dan menekankan pada urutan kejadian, yaitu digambarkan dengan aktor, kemudian terdapat objek, kemudian terdapat message yang merupakan satu kejadian pada satu urutan waktu. Ilustrasi diagram seperti yang ada pada slide ini. Nah, untuk selanjutnya, communication diagram atau disebut juga dengan collaboration diagram, yaitu menggambarkan interaksi perilaku sistem dan hubungan antar objek. Dalam diagram ini juga terdapat message antar objek dan juga link yang menghubungkan antar objek. Ilustrasi gambar terdapat pada slide ini. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Diagram ini memperlihatkan hubungan antar kelas dari suatu sistem dan juga penjelasan detail tiap-tiap kelas dalam model desain dari suatu sistem. Dengan kelas diagram ini, maka dapat melanjutkan pada tahap implementasi sistem, yaitu pembuatan sistem dengan menggunakan kode program atau bahasa pemrograman komputer. Contoh kelas diagram seperti yang ada pada slide ini. Selanjutnya adalah state chart diagram. Diagram ini memodelkan perilaku dinamis satu kelas atau objek yang menunjukkan urutan keadaan sesaat yang dilalui sebuah objek. Dapat digambarkan secara terurut dengan mewakili state atau keadaan sesaat yang dilalui oleh sebuah objek. Dengan ilustrasi diagram yang sudah saya tunjukkan. Selanjutnya adalah komponen diagram. Diagram ini menggambarkan semua kelas dan objek ke dalam komponen-komponen fisik sistem. Komponen-komponen ini dapat digunakan untuk memodelkan source code program, kemudian basis data, ataupun komponen yang lain yang
berinteraksi dengan sistem atau berada di dalam sistem. Kemudian yang terakhir adalah deployment diagram. Diagram ini memperlihatkan pemetaan software terhadap hardware pada suatu sistem. Dapat digunakan untuk memodelkan hardware-hardware yang digunakan dalam menjalankan sistem, misalnya dalam penggunaan komponen jaringan ataupun penggunaan sistem-sistem tambahan. Diagram ini diwujudkan dengan notasi yang sudah saya contohkan pada slide ini. Baiklah, pada analisis dan perancangan berorientasi objek, kita bisa menggunakan notasi UML dengan memanfaatkan diagram-diagram sesuai dengan sistem spesifikasinya. Jadi untuk analisis ada diagram tersendiri, kemudian untuk desain juga ada diagram tersendiri. Demikianlah penjelasan singkat tentang analisis dan perancangan berorientasi objek. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.